Halo, kembali lagi di Udah Boleh Buka Mata edisi 16 Mei 2026. Pada video kali ini kita akan bahas satu kejadian bersejarah yang terjadi di IHSG, di mana sebelum libur kemarin, hari Rabu sebelum libur panjang, Indonesia IHSG kembali mengalami serangan kedua dari investor asing setelah serangan sebelumnya terjadi tanggal 28 Januari 2026 kemarin yang menghancurkan IHSG di awal Januari kemarin, mengakhiri tren kenaikan IHSG, dan sekarang ada serangan kedua, serangan yang lebih mengerikan, lebih menakutkan. Dan kalau Anda follow, pembahasan kami dari akhir Januari kemarin tentang MSCI, tentang serangan asing, tentang kondisi dalam negeri, tentang rezim Indonesia bergizi, tentang bahaya yang mengancam saham-saham konglo dan saham-saham berfundamental, dan tentang terus dilarikannya duit-duit anak bangsa, duit-duit rakyat jelata, ke negeri asing sana, kayak gitu, Anda tentunya udah tahu bahwa ini sesuatu yang udah kita expect, tapi jujur saya pribadi tidak expect separah ini. Bahkan keputusan hari ini, weekend kemarin, hari Rabu kemarin juga cukup mengagetkan kami, karena tadinya kami expect keputusan ini, ditunda sampai bulan Agustus nanti, sampai bulan Juni nanti, ditunda sebulan, tapi ternyata sebagian dieksekusi sekarang, kayak gitu. Dan, langsung aja kita bahas mendalam. Saya mau bahas bagaimana prospek IHSG. Tentunya semua seperti biasa kita bahas dalam kondisi udah boleh buka mata. Kita buka-bukaan lihat data, kita buka-bukaan lihat fakta, dan kita bisa mencoba membersihkan kepala kita dari narasi-narasi di luar sana yang memang dibentuk oleh antek-antek asing yang pengen Indonesia hancur, yang pengen IHSG hancur, yang pengen saham konglo hancur, pengen saham fundamental hancur, dan pengen, yang paling penting, pengen duit-duit anak bangsa dibawa ke luar negeri. Saya pribadi, saya cinta Indonesia, saya nggak mau itu terjadi, makanya saya terus bersuara, dan mudah-mudahan video ini juga membantu kita memahami, dan teman-teman yang mungkin masih concern, masih peduli sama masa depan IHSG, masih peduli masa depan Indonesia, mungkin bisa bantu saya sharing kebenaran atau data yang akan saya share pada video ini. Oke, lanjut aja. Kemarin hari Rabu, IHSG tutup minus 1,98%. Nggak kerasa IHSG udah ada di 6.723, turun signifikan, dan tentunya sebelum, berita ini keluar berita bahwa MSCI, hasil lengkap MSCI coret 18 saham Indonesia dari indeks. Ini daftarnya, mana daftarnya? Jadi saham yang dicoret MSCI itu dari Global Standard Index, indeks saham besarnya yang valuasi, market cap-nya besar, ada Aman, ada Brand, ada Tepia, ada DSSA, ada Cuan, ada AMRT. Sementara dari MSCI Global Small Cap Index yang dikeluarin ada Antam, ada Ali, ada Bank, BSDE, DSNG, Sido, MIDI, Mika, MSIN, Tekim, Apik, SSMS, dan TAPG. Kesimpulan ini saja sudah membuktikan apa yang kami katakan dalam 3 bulan terakhir, bukan 3 bulan lagi ya, dari akhir Januari sampai sekarang, dalam hampir 5 bulan terakhir itu benar, bahwa ini bukan masalah free float, ini bukan masalah mocha float, ini bukan masalah konglo, masalah brand, masalah DSSA, ini bukan tentang kecap HSC, ini serangan asing ke Indonesia. Karena kalau, perkataan antek-antek asing, influencer-influencer yang nggak sayang negeri kita di sini, walaupun bukannya Indonesia banget, tapi nggak sayang negeri kita itu benar, yang dikeluarin cuma DSSA sama Brand. Bener kan? Toh yang HSC cuma mereka, toh yang katanya Mocha Float-nya bermasalah cuma mereka kan. Kenapa yang dikeluarin jadi ada 18 saham? Ini sesuatu yang mengerikan, dan pada video ini mari kita bahas satu persatu. Karena menurut saya ada yang disembunyikan dari krisis ini. Ini krisis yang besar, saya udah berulang kali, bahkan dalam 2-3 bulan terakhir, di podcast untuk alumni, dalam sharing alumni, saya bilang, saya hampir nggak trending. Jadi ketika ada orang ngetawain saya, "Mampus lu Brand," saya ikut ketawa, ya memang mampus Brand, tapi saya nggak punya.
kayak gitu kan, memang mampus kayak gitu. Cuma ya karena saya udah lama nggak trading, saya udah mengatakan bahkan ketika Brent rebound, saya bilang, "Ini cuma rebound balik ke harga aja karena turun tanpa distribusi. Nggak ada indikasi bandar akumulasi, nggak ada indikasi krisis berakhir." Semua ada di video saya. Oke, sekarang kita bahas lebih detail ya, bahas lebih detail. Global Standard ada keluar, jadi yang di global standar yang keluar aman, Brent, Tepia, DSSA, Cuan, dan AMRT. Yang bertahan ada BBCA, ada BBRI, ada Mandiri, ada Telkom, ada Astra, ada Goto. Jadi kalau Anda mengira MSCI ini ada hubungannya sama fundamental baik, nggak ada. Nggak ada hubungannya Goto dengan fundamental baik, itu nggak ada. Ada BRMS, ada UNTR, ada Cepin, BBNI, Indofood, BRPT yang keluar ini. Small cap yang keluar ada Antam, Antam loh ya, yang kinerjanya sangat baik, profitnya naik, dividennya naik, dikeluarkan Antam. Ada AALI, ada bank, ada BSN, BSD, DSNG, SIDO, MIDI, MIKA, MSIN, Tekim, APIK, SSMS, dan TAPK. Saya sendiri bingung kok bisa sebanyak itu. Dan weekend ini saya meluangkan waktu untuk mempelajari apa sih polanya, apa sih alasannya, kenapa bukan cuma brand sama DSSA aja yang dikeluarkan. Alasannya apa? Krisis apa lagi di ini? Jadi ini yang seperti saya bilang kan, dan pertama tentunya kalau kita nggak ngerti, kalau narasi dibuat untuk menyesatkan kita, kita coba lihat data, karena data nggak bohong. Narasi bisa bohong, kayak gitu. Narasi saya bisa bohong, tapi data nggak bohong. Contoh, kita lihat nih, saya bandingkan tuh. Saham-saham yang di ini, kan keluar dari MSCI artinya cuma satu, secara teori. Artinya adalah saham itu tidak lagi direkomendasikan asing, dan asing yang sudah di dalam sebagian harus keluar. Itu artinya keluar dari MSCI Index, nggak ada arti lain. Nggak ada, perkataan keluar dari MSCI Index artinya karena fundamentalnya jelek, nggak ada. Nggak seperti itu. Keluar dari MSCI sedang berarti memang politik lagi jelek, nggak ada. Fakta pastinya kalau keluar dari MSCI artinya asing disuruh keluar dari saham tersebut, kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa yang dikeluarin cuman ini? Dan kalau kita lihat kayak gitu, ternyata, saham-saham yang BBCA, BBRI, BMRI secara logika ini asing nggak harus, jangankan disuruh keluar, udah keluar berbondong-bondong 2 tahun terakhir. Udah jualan nggak berhenti-berhenti setiap hari. BBCA sejak serangan asing tanggal 28 Januari lalu sampai hari ini udah dijual 10 triliun. Mayoritas barangnya ya asing jualan ke lokal, dan mayoritas yang beli itu pahlawan bursa, Anda-Anda, rakyat jelata, penerima MBG. Itu yang beli 10 triliun. BBRI 8,77 triliun. BMRI 8,8 triliun. Ini yang saya katakan berkali-kali selama beberapa bulan terakhir. Dikeluarkannya Indonesia, di-downgrade-nya Indonesia ke frontier market akan paling berdampak buat mana? Buat saham fundamental. Karena komposisinya paling banyak MSCI di saham fundamental. Jadi kalau mau nendang BBCA puluhan triliun harus keluar. Udah keluar 10 triliun, lumayan. Tapi masih ada puluhan triliun lagi mau keluar. Nggak bisa asal tendang. Karena ini lagi ngomong keluarnya asing dari BBCA. Kalau asing keluar harus ada yang masuk kan. Yang masuk siapa? Pahlawan bursa, anak bangsa. Kalau asing mau bawa kabur uang dari Indonesia, harus ada duit yang diserahkan ke mereka yang dibawa kabur kan. Duit siapa yang akan dibawa kabur asing? Ya duit kita-kita. Nggak bisa asing bawa kabur duit lokal, tapi nggak ada orang lokal nggak punya duit. Jadi siapa yang mau dibawa kabur? Nggak ada, kayak gitu. Jadi itu ya, menarik. Jadi kalau kita rata-rata yang keluar dan yang enggak itu, rata-ratanya ini yang saya share ya, nanti kita bahas lebih detail. Saya bahas dulu, kita mundur dulu ke belakang. Jadi Anda tentunya masih ingat, tanggal 28 Januari lalu, ini ada grafiknya, 28 Januari lalu, tiba-tiba ini serangan pertama asing.
Asing, mem-freeze, saham-saham di Indonesia, mengatakan semua konstituen MSCI tidak boleh membeli saham di Indonesia. Jualan boleh, nggak boleh beli. Dia bilang, tidak akan ada lagi saham Indonesia yang baru yang akan masuk MSCI selama masih di-freeze. Itu serangan 28 Januari lalu. Tidak ada lagi yang, mau keluar, tidak boleh, dan dia bilang Indonesia berpotensi di-downgrade ke frontier market. Ini yang saya bahas beberapa bulan terakhir, ini hal terburuk yang saya katakan. Sejak itu, apa respon pemerintah? Apa respon BEI, respon Indonesia terhadap kebijakan tersebut? Nah, pertama adalah didemutualisasi BEI. Di-root orang-orang di pimpinan tertinggi OJK dan BEI semuanya didemutualisasi, semuanya mengundurkan diri. BEI sebenarnya perusahaan publik, tapi tiba-tiba tanpa persetujuan pemegang saham, semua di-root-nya mengundurkan diri. Kayak gitu. Itu pertama. Langkah pertama, BEI dan OJK didemutualisasi. Secara narasi dibilang untuk membahagiakan asing, mengembalikan kepercayaan asing terhadap Indonesia, langkahnya demutualisasi BEI, demutualisasi OJK, seperti itu. Udah itu ada langkah-langkah strategis yang semua selama berbulan-bulan ini saya bilang itu kecap semua, itu nggak ada gunanya. Pertama, ini, kalau orang yang, pro MBG kayak gitu bilang ini sangat berguna. Pertama, keterbukaan informasi kepemilikan di atas 1%. Saya bilang asing gila mana yang nggak punya data 1% saham yang dibeli sampai puluhan triliun. Asing tolol mana, nggak ada. Jadi ini bukan membahagiakan asing. Ini cuma langkah show off aja, biar keren, terbuka 1%, itu pertama. Kedua, menaikkan batas free float menjadi 15%. Katanya nanti semua saham di Indonesia harus free float-nya 15%. Nanti dikasih cap yang di bawah 15%. Nanti kalau IPO 15%, seakan-akan asing bakal suka kalau free float-nya besar. Seakan-akan kepercayaan asing akan balik. Itu yang saya bilang itu kecap. Ada list, high shareholder, concentration, dibuat juga list HSC, itu kecap juga, nggak ada gunanya sama sekali buat mempengaruhi asing. Kenapa saya tahu itu? Kenapa saya tahu itu kecap semua? Karena semua kebijakan itu dilakukan, asing terus jualan kok. Asing terus mempersiapkan diri untuk men-downgrade Indonesia ke frontier market, terus jualan. Apapun kebijakannya, karena nggak ada gitu, kayak gitu. Udah itu konon katanya BEI sedang melakukan perundingan berulang-ulang dengan MSCI, katanya Indonesia progresnya bagus, perbaikannya bagus, itu semua katanya. Sama seperti katanya MBG itu bergizi semua, katanya seperti itu. Itu narasi yang dibangun. Bukan cuman itu, kita juga beberapa bulan lalu marak aksi penggerebekan sekuritas bawa kardus kosong. Itu katanya bagian dari reformasi BEI. Itu katanya. Itu yang dilakukan pasca serangan asing dengan narasi mau mengembalikan kepercayaan asing. Kayak gitu. Langkah-langkah ini cuman di sisi lain menurut saya, apa yang dilihat asing. Asing nggak butuh data 1% dia udah tahu. Asing nggak butuh data HSC dia udah tahu. Asing nggak butuh free float dinaikkan ke 15% karena asing juga tahu yang free float-nya 12% mau naik 15% dia harus jualan juga anyway. Dia tahu kok ketika masuk free float-nya berapa, asing nggak tahu itu. Cuma yang dilihat asing menurut saya pertama adalah asing melihat, "Oh, ternyata Indonesia sejak serangan gua responnya demutualisasi BEI dan, OJK supaya semakin bergizi." Itu yang dilihat asing. Responnya jadi asing bukan cuman MSCI, setelah itu berbondong-bondong lembaga asing men-downgrade Indonesia. Asing melihat rencana demutualisasi GoTo. Tiba-tiba bisa diakuisisi pakai akun demo kan. Wah, ngeri juga nih negara, ternyata akuisisi bisa pakai akun demo gitu kan. Pemegang saham 1% aja enggak gitu kan, tapi bisa merubah kebijakan, kayak gitu. Bukan cuman itu, asing melihat kebijakan OJK sekarang udah mendukung rezim Indonesia yang bergizi, sejak didemutualisasi, kayak gitu.
Asing itu juga kenyataannya, dan kebijakan BEI udah OJK dan BEI udah semakin searah dengan rezim Indonesia bergizi, itu yang asing lihat, itu yang asing sebelumnya nggak tahu kan. Ya gimana mau tahu, kan baru, setelah diserang baru dimutualisasi. Hasilnya apa? Dari kebijakan yang dilakukan BEI dan OJK dan kebijakan yang dilihat asing, hasilnya serangan pertama di sini, sekarang kita ada di sini. Well done. Serangan pertama di sini, sekarang kita ada di sini. Dulu katanya 2 saham mau di-kick, ternyata yang di-kick 18 saham. Berkat kebijakan-kebijakan luar biasa ini. 18 saham di-kick. Tadinya katanya 2 ya, 18 saham. Hasilnya apa ini nah hasilnya? Asing jualan gila-gilaan di saham fundamental, itu juga hasilnya. Sejak hari ini kita lihat hasilnya adalah asing terus jualan, ini indikator foreign flow terus jualan, terus mencetak rekor terendahnya. Sekarang udah 6.700, well done. Seperti itu ya kita lihat. Jadi semua yang saya katakan, kalau haters bilang, "Brand turun, hahaha." Kalau haters ngomong kayak gitu kan. Cuma kalau Anda nonton videonya, semua yang kami khawatirkan jadi kenyataan. Dan menariknya lagi, ketika jatuh di sini ini didemutualisasi. Semua dianggap kurang bergizi semua nih dirut-dirutnya. Ketika kita di sini, petinggi-petingginya masih senyum-senyum. Dorong saham RI naik kelas di MSCI, katanya mau jadi develop market. MSCI bilang diancam jadi frontier market, mereka masih senyum-senyum. Kenapa mereka nggak khawatir? Makan mereka udah bergizi, itu gunanya nutrisi yang baik, makanan yang bergizi, nggak khawatir. Kalau perut kenyang kita nggak akan ketakutan kan, seperti itu. Tapi jadi itu realita yang terjadi. Artinya apa? Kita sekarang sudah jauh lebih buruk daripada ketika serangan pertama asing dulu. Terlepas dari sekuritas digerebek bawa kardus kosong kan, terlepas dari itu semua, terlepas dari HSC, beli 1% dikeluarin, kita semua jauh lebih buruk, asing membawa kabur duit lebih banyak, semua saham baik saham Kongo maupun saham fundamental semakin hancur, kayak gitu. Tapi terlepas dari itu ketika saya mempelajari data-data ini, saya menemukan banyak fakta mencurigakan terhadap, terhadap aksi asing. Saya mikir, kenapa sih bisa sebanyak itu dikeluarin kayak gitu? Nah kita lihat. Jadi ini, pertama kita global index. Konon katanya narasi para antek-antek asing, influencer Indonesia, antek-antek asing di luar sana, karena katanya masalah saham itu keluar karena free float-nya di bawah 10%. Rata-rata sementara ini aman, free float-nya 18%, Brand 12%, TPS 10,7, DSSA 20, cuan 15, Amar 41. Average free float saham yang keluar dari MSCI itu 19,85%. Jadi sudah jelas yang saya katakan ini bukan masalah mocha float. Terus harusnya kalau saham mau di-kick dari MSCI, asing yang bisa keluar duluan akan keluar. Wajar dong? Nanti bakal keluar, nanti harga bakal turun ketika asing, passive fund keluar, active fund akan keluar duluan. Cuman kenyataannya average outflow saham-saham yang keluar dari MSCI sejak 28 Januari 2026 lalu average-nya 399 miliar yang akan keluar dari MSCI. Sementara average outflow saham-saham yang masih dipertahankan di MSCI itu average-nya 2,26 triliun. Average outflow 2,26 triliun. Dari BBCA udah 10 triliun diambil dari anak bangsa. BRI 8 triliun, BMRI 8 triliun, GoTo 1,1 triliun, dan seterusnya. Average-nya 2,26 triliun. Jadi dari sini orang bodoh juga nyadar. Kenapa ada yang dipertahankan? Kenapa saham-saham ini dipertahankan? Alasannya simpel, karena mereka belum beres jualan.
Bisa-bisa kalau BBCA dikeluarin sekarang dari MSCI, besok jualan BBCA mereka nggak laku. Jadi dipertahankan supaya pahlawan bursa tetap beli, supaya antek-antek asing tetap dengan mudah menawarkan itu. Orang bodoh juga harusnya bisa ini, apalagi orang pintar langsung sadar, ada yang salah nih, kayak gitu. Ini alasan dikeluarkan masa simpel, karena mereka masih mau jualan. Mereka belum bisa keluar sekarang. Ini yang saya bahas di workshop, membahas MSCI di workshop Bandar Mugi dan Forenpo. Waktu itu saya prediksi 2 bulan lalu, saya bilang, Indonesia belum bisa di-downgrade. Saya nggak bilang nggak akan di-downgrade ke frontier market, tapi belum bisa. Mereka masih harus terus keluar untuk bisa men-downgrade. Mereka keluar dan sengaja nggak di-downgrade dulu, nggak dikeluarin dulu BBCA 1 supaya mereka bisa terus jualan. Ada nggak hubungannya yang keluar sama HSC? Yang HSC cuma 2, DSSA dan Brand yang HSC. Sementara sisanya bukan, kayak gitu. Jadi nggak ada hubungan. Jadi kalau kita lihat, kita pelajari apa sih yang menyebabkan ini keluar. Kenapa ada yang dipertahankan, kenapa ada yang keluar, kita lihat dari bobot terbesar, di MSCI. Bobot terbesar MSCI itu 22, BBCA, saham di MSCI global yang paling besar bobotnya BBCA. Dia menempati 22,14% seluruh dana MSCI Indonesia, 22,14%-nya di Indonesia, di BBCA. Itu sebabnya untuk mengeluarkan BBCA dari MSCI yang harus dijual paling banyak adalah BBCA. Itu sebabnya BBCA adalah saham yang paling banyak dijual asing. Karena kalau mau dikeluarin ya harus jual paling banyak ini. Kedua apa? BBRI. Yang kedua paling banyak dijual BBRI. Ini belum bisa keluar karena bobotnya 22,14%. Tapi kalau bisa dijualin dulu aja. Dijualin dulu aja dulu. Nanti kalau mereka udah keluar semua baru ditendang dari MSCI. Yang ketiga BMRI 11,18%. Yang ketiga paling banyak BMRI. Ini bobotnya. Telkom ini, terus ada Aman dikeluarkan 5%, yang paling besar bobotnya adalah Aman, ada Tepia 3,13%, ada DSSA, ada Barito Brand, ada Alfamart, dan ada Cuan, Petrindo Jaya Kreasi. Ini yang dikeluarkan. Jadi kalau saya lihat, yang paling banyak dijual asing adalah yang bobotnya paling besar. Yang dikeluarkan adalah yang bobotnya paling kecil. Yang, paling kecil, atau kenapa UNTR nggak dikeluarkan? Karena asing baru akumulasi UNTR. Oke, nanti kita bahas saham Konglonya ya, kita bahas non-Konglo dulu. Kenapa UNTR nggak dikeluarkan padahal bobotnya kecil? Karena asing baru akumulasi UNTR. Kenapa Cepin nggak dikeluarkan? Karena asing baru akumulasi Cepin 268 miliar. Kenapa Indofood nggak dikeluarkan? Karena asing baru akumulasi Indofood 384 miliar. Nggak lucu abis akumulasi dikeluarin. Nyusahin mereka mau profit taking kan. Itu untuk saham berfundamental. Nanti kita bahas saham Konglonya. Jadi ini dipertahankan karena baru akumulasi. Ini Konglo, nanti kita bahas. Ini Konglo. Ini dipertahankan karena baru akumulasi. Alfamart dikeluarin karena dijual. Brand dikeluarin karena Konglo, Cepin dipertahankan. Terus Tepia, BRMS konglomerasi, Tepia dikeluarkan, Aman dikeluarkan. Yang ini belum selesai dijual. Kayak gitu, belum selesai dijual, masih butuh waktu. Itu kalau kita lihat ini, nanti kita bahas lagi ya. Kita ungkap fakta tersembunyi dari saham Konglo yang menurut saya mengerikan. Oke, sekarang kita bahas small cap-nya. Yang dikeluarkan ada Antam, Ali, Bank, BSDE, DSNG, Sido, MIDI, Mika, Emsin, Tekim, Apik, SSMS, TAPG. Kita lihat, nggak semua saham di MSCI itu fundamentalnya bagus, valuasinya rendah. Nggak, banyak yang valuasinya tinggi pun masih di dalam.
Oke, sekarang kita balik. Kita bahas. Average free float yang keluar untuk small cap 28,1%. Makin nggak ada hubungannya sama mocha float. Outflow Antam, Antam yang paling populer yang free float-nya 34% tapi udah bisa dikeluarin dari MSCI. Padahal kinerja bagus, dividen bakal naik. Kenapa? Karena asing udah berhasil jualan 2,3 triliun. Lumayan kalau Antam. Udah bisa dikeluarin Antam. BBCA ini 2,3 triliun di Antam ini besar. Beda sama BCA, 10 triliun masih kecil, masih butuh waktu. Pahlawan bursa masih harus terus berkorban di saham itu. Ini paling besar di antara seluruh saham dari Liberal Lansing kali ini. Yang paling banyak dijual adalah Antam 2,3 triliun. Itu sebabnya dia udah bisa keluar saham fundamental. Dan menariknya saham-saham yang keluar ini sebelumnya nggak pernah di-mention kandidat bakal di-kick, tiba-tiba di-kick. Itu gambaran untuk saham-saham berfundamental yang ditendang di MSCI. Artinya apa? Kesimpulannya simpel. Saham fundamental yang masih harus dijual, di-keep. Saham fundamental yang baru diakumulasi, di-keep. Sisanya kalau bisa kita tendang semua. Sementara, saham fundamental yang sudah banyak dijual, udah boleh ditendang. Karena goalnya cuci gudang kan. Cuci gudang artinya apa ya? Dihabisin semua. Tapi gudang belum bisa kosong kalau masih banyak BBCA kan. Jadi BBCA didiskon dulu tuh biar pahlawan bursa mau beli. BRI didiskon dulu tuh biar pahlawan bursa mau beli. Makanya dipertahankan. Kalau Antam udah kosong kayaknya dikeluarin kayak gitu ya. Jadi menarik ini. Sekarang kita lihat hal lain dari sisi saham Konglo. Ini yang ketika saya lihat, oh iya mengerikan juga ya. Kenapa? Jadi kalau Anda lihat saham yang di-kick, yang saham Konglo yang di-kick, ada Aman. Aman itu Salim Group. Ada Brand Barito Group, ada Tepia Barito Group, ada DSSA Sinarmas Group, ada Cuan Barito Group, ada Amart Joko Susanto Group, ada Antam. Oh ini Antam ini bukan saham Konglo, dia karena foreign outflow. Ini semua saham yang dikeluarin. Ada AALI Astra Group, Bank itu banknya Alfamart kan, Joko Susanto Group, Alfamart Group, ada BSDE, BSDE tiba-tiba kena, Sinarmas Group sama kayak ini. Ada DSNG, Triputra Group, Sido itu foreign outflow udah dijual asing. MIDI, Joko Susanto Group, Mika foreign outflow udah dijual asing juga. MSIN, MNC Group, Tekim, Sinarmas Group, Apik foreign outflow udah dijual. SSMS, SSI Group, TAPG, Triputra Group. Sekarang Anda lihat, ternyata yang keluar itu optionnya cuma 2. Either dia saham Konglo atau saham yang udah dijual asing. Itu semua saham yang keluar. Oke, nangkep ya? Yang keluar. Dan ini bukan masalah satu Konglo. Konglo terbesar di Indonesia, Barito, Salim, dan Sinarmas. Itu 3 Konglo terbesar di Indonesia. Saya udah bilang, BCA itu bukan saham Konglo. Indofood itu bukan saham Konglo, itu saham milik asing. Konglo terbesar Indonesia itu Barito, Salim, sama Sinarmas. Semuanya angkat kaki. Atau semuanya ditendang. Kita bahas lebih lanjut. Jadi, kesimpulan lebih jelas di saham Konglo ini bukan masalah HSC, free float, atau karena mereka non-fundamental. Ini juga bukan masalah Barito Group versus investor asing. Yang keluar barengan semua. Ini 3 Konglo utama BI keluar atau dikeluarkan dari MSCI, dan saham non-Konglo yang keluar sudah lebih dulu dijual oleh investor asing. Saham-saham non-Konglo yang udah keluar, ini ya aksi cuci gudang biasa. Apik, Mika, sama Antam. Oke, ini Konglo yang keluar kan. Barito, Salim, Sinarmas, MNC, Astra, Triputra, Joko Susanto, dan SSI Group. Ini yang keluar. Kira-kira pertanyaannya, sementara yang masih ada di MSCI, Bakri Group itu masih stay, BRMS nggak keluar, Happy Hapsoro Group, Raja dan Ratu, Thohir Group, Adaro, Adi, dan MDKA, dan Bergizi Group.
WiFi. Cuma ini yang masih bertahan di MSCI, yang memilih nggak keluar. Kalau Anda tanya, kalau Anda merasa fundamental itu masih ngefek, sebenarnya fundamental Salim Group, Sinarmas Group, dan Barito Group bisa dibilang lebih bagus dari Bakri Group dan Hapsoro Group. Tapi kenyataannya nggak gitu. Ada sebagian konglo-konglo middle yang keep, konglo-konglo besar keluar dari MSCI. Sekarang pertanyaannya ada apa dengan konglo? Cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dikeluarkan dari MSCI. Kemungkinan kedua, memilih keluar dari MSCI. Bisa dikeluarkan, berarti artinya apa? Artinya asing benci banget sama semua konglo terbesar di Indonesia. Pertanyaan kan kenapa tiba-tiba benci kan? Dia puluhan tahun jadi partner para konglo, puluhan tahun saham-saham itu ada di MSCI, tiba-tiba dikeluarkan, tiba-tiba. Atau mungkin konglonya milih keluar. Kita bahas satu-satu. Kalau kita pakai asumsi dikeluarkan, pertanyaannya kenapa tiba-tiba sebagian besar konglo dikeluarin? Karena nggak ada masalah HSC, nggak ada saham free float, dan sudah lama di MSCI tanpa masalah. Ini gambaran saham-saham yang dikeluarkan udah berapa lama di MSCI. Aman udah 2,5 tahun di MSCI sejak November 2023. Kenapa minggu ini tiba-tiba dikeluarin? Brand baru 6 bulan, oke. Tepia udah dari 2017 udah dari 2017 dia di MSCI. Kenapa tiba-tiba dikeluarkan? Kenapa tiba-tiba musuhan? Kenapa tiba-tiba benci? DSSA udah 9 bulan, Cuan 9 bulan, Alfamart itu udah dari tahun 2022 di MSCI. Kenapa sekarang tiba-tiba keluar? Antam itu udah 5 tahun dari 2021. Ali udah dari November 2023. Bank saham kita nggak tahu ini saham bank nggak jelas, ya tapi ini di MSCI udah dari Mei 2022, udah 4 tahun. BSDE udah dari 2013. Dari 2013 di MSCI, tiba-tiba kemarin keluar. Nggak pernah dengar ada berita apa-apa, ada masalah apa-apa, nggak ada masalah free float, tiba-tiba keluar. DSNG udah dari November 2024, Sido dari 2021, MIDI 2023, Mika udah dari 2016, udah 10 tahun di MSCI tiba-tiba keluar, MSIN udah dari 2022, Tekim dari 2019, Apik, SSMS udah dari 2016, TAPG dari 2023. Kenapa saham yang udah lama di dalam tiba-tiba kompak dikeluarkan? Itu opsi yang agak dipertanyakan, salah mereka apa? Kayak gitu. Kenapa tiba-tiba benci? Atau opsi kedua nih, opsinya konglo-konglo besar, konglo-konglo utama di Indonesia bukan dikeluarkan, tetapi memilih buat keluar. Kan opsinya either dikeluarkan atau memilih. Kalau dikeluarkan ya agak aneh, kenapa nggak dari dulu kalau masalah? Kenapa baru sekarang semua? Atau memilih keluar. Kenapa opsi memilih keluar itu ada? Kalau Indonesia, yang saya takutkan, saya katakan 5 bulan terakhir, kalau Indonesia ujungnya di-downgrade di frontier market, kalau Indonesia ujungnya, kalau semua saham di MSCI yang tadi BCA, BRI, ujungnya bakal di-dump asing, dijual habis-habisan oleh asing. Kalau bakal dihancurkan saham-saham itu, saham-saham MSCI Indonesia bakal dihancurkan demi di-downgrade ke frontier market, ngapain mereka di dalam? Untungnya apa buat mereka ada di dalam kan? Kayak gitu. Jadi jika, jadi ada kemungkinan dan harus kita akui saham-saham seperti ini itu saham yang masih ada tuannya. Brand Tepia Cuan kalau dihancurin sama asing, Barito Group marah. Aman kalau dihancurin sama asing, Salim marah. Beda sama BCA, BRI. Kalau BCA dihancurin sama asing, pahlawan bursa nangis, udah nggak ada lagi yang marah. Jarum nggak marah, wong sahamnya nggak bisa dijual dari dulu kan. Kalau BRI dihancurin sama asing, pahlawan bursa nangis, nggak ada yang bisa marah. Nggak ada yang minta dikeluarin aja deh, nggak bisa.
kayak gitu. Jadi ini saham-saham yang masih bertuan, dia mungkin aja para konglo memutus kerjasama dengan MSCI dan memilih untuk mengurus sendiri pergerakan harga saham mereka. Udah gue urus aja sendiri deh, daripada ribut sama lu, daripada lu punya kepentingan besar men-downgrade Indonesia, mending gua keluar. Jual-jual sana silahkan, cut loss sana. Dan kalau kita mau positive thinking, mau optimis terhadap IHSG, keluarnya konglo dari MSCI adalah satu-satunya cara menyelamatkan IHSG dari kalau jika investor asing mau terus menghancurkan IHSG dengan saham fundamental milik mereka. Karena kalau bergantung pada saham yang masih berfundamental, yang mutusin cuman asing. Kalau asing mau terus jual saham-saham berfundamental, IHSG pasti hancur. Kalau kita mengandalkan saham fundamental, itu sebabnya cara terbaik andalkan saham non-fundamental. Saham yang nggak ada fundamentalnya, yang masih dikuasai oleh konglo lokal. Itu yang menjadi banjir rejeki di tahun lalu. Konglo lokal yang goreng sahamnya masing-masing, sehingga IHSG berjaya. IHSG terus naik. Caranya cuma itu. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Mau seskapte dijoget-joget juga nggak bisa IHSG naik. Seriusan. Kita tahu seberapa hebat Seskap Teddy. Cuma nggak bisa IHSG naik. Kayak gitu. Jadi either konglo lokal, dan sebelumnya konglo lokal kalau mau menggoreng IHSG, mendingan dia keluar dari MSCI kan. Yang buat masalah lu, ngapain gue kerja sama lu, mendingan gue keluar. Itu harapan saya ya. Nggak harus benar, cuma caranya cuma itu, mekanismenya cuma itu. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat, IHSG sendiri, IHSG terus turun, dan sejak pengumuman MSCI tidak ada indikasi perubahan terhadap masa depan IHSG setelah keputusan MSCI. Jadi saya miris ngelihat para fundamentalis, para pahlawan bursa, para nyangkuters yang merayakan kejatuhan IHSG karena konglo dikeluarkan. Miris. Karena itu saya bilang, banyak pahlawan bursa itu punya mentalitas miskin. Hanya karena dia miskin, dia pengen orang lain miskin. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kejatuhan saham konglo, keluarnya saham konglo dari MSCI, nggak akan membuat saham fundamental bangkit. Saham fundamental bangkit udah ada, saya udah ngomong dari 3 tahun lalu caranya. Pahlawan bursa cut loss, asing masuk. Cuma itu caranya. Nggak ada urusannya sama saham konglo dibuang, saham konglo gocap, nggak ada urusannya. Saham Anda akan terus hancur kalau asing terus jualan. Kayak gitu. Nggak ada, terbukti, nggak ada perubahan berarti. Sejak itu, setelah pengumuman brand keluar, DSSA keluar, saham konglo berbondong-bondong keluar, BBRI jadi top buy, BMRI jadi top buy, BCA jadi top buy, bahkan yang keluar Aman dan Antam juga top buy. Nggak ada hubungannya. Dan apalagi karena saham fundamental masih ada di dalam MSCI, masih dianggap bagus, narasinya bakal dijual terus sama antek-antek asing. Itu bener kan? Dia masih di MSCI berarti bagus. Lu beli aja biar duit lu bisa dibawa sama asing. Saham fundamental tetap menjadi saham yang paling banyak dibuang asing, dan IHSG akan masih terus bergerak menuju frontier market dan kehancuran saham fundamental. Seperti itu. Itu gambaran dari rebalancing MSCI. Kayak gitu. Jadi menurut saya, ini berita yang sangat mengerikan, terutama yang masih di dalam. Selama asing terus jualan, ini sangat mengerikan, dan setelah keputusan nggak ada indikasi perubahan apa-apa. Kita di bulan tua aja, nanti gajian kemungkinan akan lebih banyak lagi duit anak bangsa yang dibawa kabur sama asing. Akan lebih banyak lagi antek-antek asing, analis, influencer yang merekomendasikan saham fundamental supaya duit anak bangsa bisa dibawa kabur asing. Selanjutnya ada berita sedikit yang mungkin baik, susul MSCI, FTSE Russell bakal depak saham dengan konsentrasi tinggi.
Ini menurut saya berita yang nggak harus kita perhatikan, karena saya selalu ngomong MSCI bukan FTSE. Kenapa? Karena MSCI Indonesia itu nilainya 4 sampai 5 miliar dolar sebelum demutualisasi BI. Sekarang mungkin udah berkurang ya, atau nanti Agustus berkurang, tapi dulu 4,5 miliar dolar. Sementara ini passive fund MSCI Indonesia, passive fund FTSE di Indonesia cuma 50 sampai 100 juta USD. Jadi nggak ada apa-apanya, kita nggak usah khawatir, tapi ini juga mungkin wujud Konglo memang mau check out, mau menghentikan kerjasama dengan ini tadi. Mungkin, mudah-mudahan untuk membangkitkan lagi IHSG. Amin, kita aminkan aja, kayak gitu. Karena saya sih lebih bisa mengharapkan, Konglo yang membangkitkan lagi IHSG dan terbukti kan, selama beberapa bulan ini IHSG cuma bangkit kalau Konglo membangkitkan IHSG. Ngandalin saham fundamental nggak ada ininya, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas. Sekarang saya masuk, sesi tanya jawab dulu, eee eee ini dari ini, karena ada form tanya jawab, berarti pengumpulan MSCI hari ini sebenarnya boleh disimpulkan tujuannya untuk menendang saham kepemilikan asing sedikit sehingga harga sahamnya turun. Oke, kemudian asing mengoleksi saham yang didepak dengan harga bawah, dibuat dengan isu masuk ke MSCI lagi, retail kemudian, masuk, kemudian asing keluar ke retail, sesuai siklus market, kepanikan, stabilisasi, reversal, tren distribusi dibuat panik. Meskipun saya berharap, saham-saham Konglo segera bangkit, saya berharap banget IHSG bisa bangkit lagi, bisa digoreng lagi, cuma saya nggak bisa mengatakan tujuan asing men-downgrade, mengeluarkan saham Konglo itu buat beli di harga bawah. Menurut saya yang lebih mungkin ini putus hubungan aja, berhenti kerja sama Konglo dengan MSCI. Mungkin tujuan MSCI simpel, gue sih mau check out, nggak ada kepikiran mau beli di harga bawah, nggak ada kepikiran buat ini, gue mau check out. Yang gue udah bisa check out kayak Antam, Konglo pada mau check out, gue check out. Yang belum bisa check out, barang gue masih banyak di dalam, gue jual dikit-dikit. Jadi saya nggak melihat ada indikasi ke situ, walaupun saya amini. Saya berharap ya bangkit lagi, mau digoreng sama asing, digoreng sama Konglo, yang penting IHSG bangkit. Karena yang saya inginkan satu, IHSG bangkit. Nura, menurut Bapak, apa alasan sebenarnya MSCI mendepak saham-saham terutama Konglo seperti Brand Cuan? Hampir semua Konglo yang didepak udah dijelaskan. Bagaimana pendapat Pak Arga terhadap nasib IHSG ke depan? Apakah akan kembali dijajah oleh asing seperti sebelum kejayaan Konglo? Bukan apakah akan kembali, IHSG memang selalu dijajah asing. Sempat, sekarang apalagi setelah keluar, ya masih terus dijajah asing. Kayak gitu, dan asingnya sekarang tujuannya menggerus harta Indonesia sebanyak mungkin. Ya kedepannya seperti itu sih. Yang paling dekat sekarang adalah asing terus menggerus duit anak bangsa, lama-lama anak bangsa kehabisan duit. Itu yang paling jelas. Mau disebut penjajah atau enggak terserah. Tapi sedihnya di dalam negeri sama seperti cerita-cerita di Belanda, banyak banget antek-antek asing yang pengen mendukung itu terjadi. Pak Bahri, bagaimana menurut, Bang Arga emiten Antam dan Sido kenapa, menjadi korban dikeluarkan indeks MSCI? Udah dijelaskan karena asing udah kenyang jualan, bahkan terlihat tidak ada masalah free float, isu-isu belakangan. Apalagi Antam malah pendapatannya all time high, berpotensi bagi dividen lebih besar. Kembali saya katakan, MSCI itu saya udah berkali-kali mengatakan, itu banyak kepentingan. Ini nggak ada urusan fundamental-fundamentalan, nggak ada. Nggak ada urusan muka-float-an, nggak ada. Seperti itu ya, mudah-mudahan kejadian demi kejadian, krisis demi krisis membuat pemahaman kita jadi solid, jadi lebih mengerti. Karena seringkali saya ngomong seakan-akan saya ngomong yang sesat, padahal saya ngomong yang selama ini disembunyikan. Tapi kalau belum ada buktinya kan dianggap sesat, nggak apa-apa. Ibu Lili, halo Bang Arga, dulu Abang pernah bilang kalau MSCI itu hanya salah satu aliran saja, MSCIis, dan hanya kecap-kecap saja. Jika kecap tidak ada pengaruhnya sama sekali fundamentalis, teknikal, dan lain-lain, mengapa saham Konglo juga ikut terpengaruh dengan ini semua? Apa sebenarnya yang terjadi saat rebalancing, asing keluar, barang ditampung, Konglo bandar lokal, bagaimana peta kepemilikan bandar ke depannya? Oke, baik. Yang saya sebut kecap
adalah dulu ketika banyak, tahun di akhir 2025 ketika IHSG digoreng-gorengnya itu banyak, influencer, banyak penjual seminar mengatakan mereka bisa memprediksi saham apa yang akan masuk MSCI. Ini kenapa digoreng? Karena mau dimasukkan ke MSCI, itu yang saya katakan kecap. Saya nggak bilang MSCI kecap, MSCI beneran ada kok, bukan kecap. Cuma narasi-narasi dibuat itu kecap. Bener kan terbukti? Nggak ada tuh yang harus masuk MSCI, bahkan bisa seenaknya MSCI ngejual. Ini soal dealing. Nggak hanya karena saham digoreng, tiba-tiba, para influencer-influencer flexing bilang, "Beli aja ini bakal masuk MSCI." Nggak kayak gitu, itu kecap. Tapi tentunya MSCI keluar dari Indonesia itu bukan kecap, itu duit. Itu aksi jual besar-besaran. MSCI merekomendasikan, "Keluar keluar keluar." Itu artinya asing harus keluar, lokal harus beli, itu musibah namanya, bukan kecap. Tapi sampai hari ini, saya nggak bisa bilang kan, eee, menurut prediksi saya brand bakal masuk lagi ke MSCI, nggak bisa ngomong gitu, karena itu keputusannya MSCI. Saya bisa buat kecap-kecap buat itu ya, cuma itu kecap, karena yang mutusin MSCI, kayak gitu. Kayak gitu ya, jadi terpengaruh seperti itu, apa sebenarnya yang terjadi saat rebalancing? Pada saat rebalancing itu semua passive fund itu wajib keluar. Nanti kita bahas lebih detail, saya akan bahas DSSA sama, brand ya, biar kita lebih kebayang. Oke lanjut, GIRI, IHSG semakin kemarin naik ditopang saham Konglo. Konglo gagal masuk MSCI. Konglo berhasil masuk MSCI, cuma sekarang keluar ya, nggak bisa ngomong gagal. Brand berhasil, DSSA berhasil, semua saham Konglo itu di dalam loh yang dikeluarkan sekarang. Berhasil, bukan gagal. Menurut CTS ke depannya IHSG akan digerakkan oleh Konglo Stock atau balik ke fundamental stock yang terus diborong pahlawan bursa. Jadi kan di sini pilihannya cuma satu, pilihannya ada 2 kan. Konglo digoreng sama IHSG digoreng sama Konglo Stock, akhirnya artinya IHSG akan naik, atau balik ke fundamental stock yang diborong pahlawan bursa, artinya IHSG akan turun. Pilihannya 2 kan? Kalau Konglo nggak digoreng lagi, saham fundamental terus dijual asing diborong pahlawan bursa, ya IHSG makin hancur. Itu pilihan pertama. Atau IHSG bisa bangkit karena digoreng Konglo Stock. Kita cuma punya 2 pilihan itu saat ini. Ya saya lebih prefer ya digoreng aja Konglo Stock. Udah lepas hubungan dari MSCI, goreng aja. Kayak gitu. Cak Nur, Bang Arga, kalau bobot MSCI turun dari 1,5 ke 0,5, bukan 1,5 ke 0,5 ya, dari 15 ke 0,15 gitu, bukan 1,5 ke 0, enggak sesedikit itu yang keluar. Berarti asing harus keluar uangnya di saham-saham yang dikeluarkannya saja, atau dari kalau kalau bobot MSCI turun dari 1,5 ke 0,5, berarti asing harus keluar uangnya dari saham-saham yang dikeluarkan saja atau dari saham-saham yang ada di dalam MSCI. Ya semualah sampai ini. Yang ada juga bisa keluar gitu, cuma ya bisa dua-duanya, nggak harus satu. Kalau tidak ada yang beli, bagaimana asing menurunkan bobotnya? Itulah gunanya antek-antek asing. Itulah gunanya media, itulah gunanya fundamental bagus, itulah gunanya saham dipertahankan di MSCI supaya bisa keluar. Karena sesakti-saktinya MSCI, dia nggak bisa bawa kabur duit anak bangsa, kalau anak bangsa nggak bisa menyerahkan duitnya. Nggak mau menyerahkan duitnya ke asing, nggak bisa. MSCI nggak bisa tiba-tiba duit di rekening kita hilang gitu, diambil MSCI, nggak bisa. Kita harus di-drive untuk beli saham-saham yang dijual asing, dijual partner-partner MSCI supaya duit kita bisa kabur. Jadi, kalau nggak ada yang beli, asing nggak bisa keluar. Sesimpel itu, nggak ada cara lain. Jadi itulah sebabnya banyak antek-antek asing, itulah sebabnya kami dikatakan sesat, di-ban di mana-mana, karena ya kami nggak mau itu terjadi. Cuma banyak orang sedihnya mau itu terjadi. Oke, sekarang kita bahas tentang brand.
Brand hari Rabu kemarin turun 11,36%, ini Bandar Supir Angkot. Bahkan sebelum itu, bahkan pakai tools, yang kami baru itu kami share juga di Telegram kami bahwa pada bulan April terjadi perpindahan kepemilikan antara investor asing di saham ini, kemungkinan terjadi rebalancing antara investor asing antara pasif dan aktif fund di saham ini. Ini commentary dari tools kami, kita lihat di sini ada corporate dan investment banking, ada perpindahan kepemilikan tuh, corporate jual, investment banking beli saham brand. Investment banking itu aktif. Minggu lalu kami jelaskan di podcast sebelumnya, asing itu ada pasif, ada aktif. Yang pasifnya jual, yang aktifnya masuk. Jadi udah ada rebalancing, asing tukar kepemilikan nih, lu jual gue beli deh. Ini kan mau keluar dari MSCI, sebagian dia beli sama itu. Jadi toolsnya ini, bahkan kalau kita lihat 3 ini yang dibilang HSC kan, 4 pemegang saham tercatat di saham brand, 2 diantaranya beli saham sepanjang bulan April. Sorry, bukan 4, cuma 3 ya, karena Barito sahamnya nggak ada yang scriptless, nggak bisa dijual. Dari Green Energy, Jupiter Tiger Holdings, dan Zokai FCC, 2 diantaranya malah beli saham brand sepanjang bulan April, sebelum dikeluarkan di bulan Mei. Artinya apa? Artinya brand langkahnya adalah kepemilikan mereka semakin terkonsentrasi. Ini juga indikasi mereka memang pengen keluar. Bukannya disebar, tapi malah semakin terkonsentrasi. Pemegang saham yang katanya HSC terkonsentrasi, malah borong saham di bulan April. Itu sebabnya, 2 hari sebelum itu, 2 hari sebelum resmi diumumkan, saya mengatakan, lebih baik brand keluar aja. Daripada di dalam disiksa, mendingan lu keluar. Syukur-syukur keluar mereka bisa goreng saham. Syukur-syukur mereka bisa nolong IHSG, menyelamatkan bangsa, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat dari sisi foreign flow. Apa yang terjadi di harinya keluar? Tidak ada outflow signifikan asing ketika keputusan keluar, tapi outflow signifikan sudah terjadi sejak awal bulan April. Di sini asing udah terus jualan, terus jualan, terus jualan, terus jualan, keputusan baru di sini. Semakin besar di bulan Mei, asing jual semakin besar dan, menandakan, kalau asing udah bersiap-siap akan mengeluarkan brand. Mungkin owner-owner-nya udah pengen keluar, asing yang masih di dalam yang pengen keluar, keluar juga, seperti itu. Kalau dari foreign flow 2.0 kita lihat, kabar ininya semakin turun ini retail-retail masih beli. Paluan bursa memborong saham brand setelah dikeluarkan dari MSCI, terutama hari kemarin dia borong banyak setelah dikeluarkan, tapi overall kepemilikan retail di brand masih lebih kecil dari 1%. Kalau kita lihat pakai broker summary-nya yang jual DP, RX, KZ, BK, ZP, YU, Bandar melakukan distribusi masif sebelum pengumuman MSCI. Kesimpulannya, pahlawan bursa memborong brand untuk berpartisipasi dalam kejatuhan saham ini. Itu nggak enaknya pahlawan bursa. Dia pengen banget nyangkut, jadi kalau saham nyangkut, mereka beli. Karena lihat potensi, gue mungkin nyangkut di saham ini. Makanya BRI, BCA terus diborong kan. Karena pahlawan bursa ngeliat tuh, itu gue kayaknya bakal nyangkut ya, waktunya gue beli. Itu sebabnya saya sih nggak khawatir dengan mayoritas orang-orang yang mengikuti Bandar yang sebelumnya 2-3 tahun lalu party di saham-saham Konglo. Kenapa? Karena orang ngerti bandarmologi nggak akan beli saham yang ngeborongnya XL, NI, GR, YP, PD, AK, nggak akan. Jadi kalau kalau, Anda-Anda yang nyangkut di BBC yang ngetawain orang yang punya saham brand, mampus tuh brand keluar, dia dia ketawa balik ke Anda. Karena orang yang ngerti bandarmologi ini sebelum dikeluarkan loh ya, ini sebelum dikeluarkan loh indikasinya jual ini, dikeluarin baru di sini. Mereka harusnya nggak akan beli saham-saham yang dijual Bandar. Nanti kalau Bandar beli lagi, baru mereka beli. Makanya saya ketawa-ketawa juga dengerin dia dikeluarin, seperti itu. Oke, sekarang kita bahas rebalancing-nya. Sebelumnya,
brand masuk rebalancing, masuk MSCI itu tanggal 25 November, efektifnya tanggal 25 November. Apa artinya kalau MSCI bilang brand masuk ke dalam MSCI? Artinya apa? Artinya para anggota MSCI, anggota ya simpelnya, anggota MSCI wajib membeli saham brand. Kalau masuknya tanggal 25 November, anggota MSCI akan beli tanggal 24 November di jam penutupan. Itu sebabnya di tools foreign flow kami sekarang ada tulisannya, tanggal-tanggal MSCI ada tulis. Ini tanggal efektif rebalancing-nya di sinilah, ini sehari sebelum tanggal efektif ya, ketika MSCI masuk, dan kalau kita lihat datanya pada tanggal 24 November 2025, inflow brand itu 534 miliar. Sorry, materi foreign flow ada sedikit salah, direvisi karena saya salah melihat tanggal. Oh teman-teman foreign flow, sorry, karena sistemnya udah benar, cuma waktu itu pembahasan saya salah, saya kurang teliti waktu itu. Cuma simpelnya kayak gitu, ketika MSCI masuk, ada inflow asing 534 miliar di average harga 10.125. 534 miliar. Ini adalah pasifan yang wajib masuk. Kurang lebih gitu. Yang wajib masuk ya bisa ada asing lain masuk juga gitu. Cuma kita anggap Pak ini semuanya pasifan yang wajib masuk ketika brand masuk MSCI. Artinya apa? Lot yang sama wajib keluar nanti di akhir bulan Mei. Karena di awal bulan Agustus brand nggak ada lagi dalam list MSCI, berarti harus dijual semua. 534 ini kayak gitu. Cuma untungnya sekarang orang-orang ini MSCI ini dia beli di 10.125, sekarang jualannya di 3.000. Dibalikin lagi ke supir angkot di 3.000. Mudah-mudahan palon bursa nggak berulah ya, diam aja, beli BBRI aja palon bursa, jangan beli brand. Dijual di 3.000. Lumayan mereka rugi 60%. Yang nampung ya siapa lagi, kalau palon bursa nggak beli, mereka harus jual, yang nampungnya supir angkot lagi. Seperti itu. Di harga 10.025 itu faktanya, karena ini wajib keluar, kalau ini pasifan. Kalau aktifan bisa keluar masuk nih, asingnya bisa masuk sebelum, bisa bisa keluar sebelum, kayak gitu. Ini kan asingnya keluar juga sebelum nih, ini aktifan yang bergerak ini. Di tanggal non MSCI, tapi di hari MSCI yang bergerak pasifan wajib keluar. Jadi kalau disimpulkan, aksi jual asing kemungkinan akan masih berlangsung sampai akhir bulan Mei nanti di saham brand, dan puncaknya di for sale tanggal 29 Mei 2026. Estimasi yang keluar di for sale passive fund ini 150 sampai 200 miliar, sepertiga lah kurang lebih dari angka ini. Seperti itu, karena harganya juga tinggal sepertiga dari pembelian asing sebelumnya di 10.125. Dan positifnya, selanjutnya kendali saham brand akan sepenuhnya balik ke tangan supir angkot. Karena brand nggak seperti BCA. BCA kalau asing check out semua, sudah ada di pahlawan bursa. Kedepannya, kalau itu yang terjadi, worst case scenario itu yang terjadi, kedepannya BCA nggak ada yang goreng. Yang ada paling doa bersama para pahlawan bursa supaya BCA naik. Nggak ada lagi yang goreng, karena udah di pahlawan bursa. Saham kalau di pahlawan bursa, nggak bisa diinikan, nggak bisa dinaikin. Sampai ada asing lagi yang masuk. Cuma beda sama brand. Brand mayoritas sahamnya udah dijelaskan, kepemilikan detailnya baru 1%. Seperti itu brand. Oke, lanjut. Kita jawab pertanyaan. Pak Arga dulu pernah bilang, katanya tujuan saham brand dijual untuk investor asing, Itu yang saya katakan di awal brand IPO ya. Kemarin brand masuk ke MSCI tapi sekarang sudah dikeluarkan. Apakah tujuan PP sekarang beralih menjual sahamnya ke investor retail? Harusnya sih gitu ya. Karena ke siapa lagi? Cuma ya ya harusnya gitu, cuma ya kita nggak usah ngomong gitulah, karena seakan-akan kejam, padahal lebih kejam sama fundamental kan, lebih kejam. Cuma ya kembali lagi kan, Pak PP mau jual, nggak mungkin Pak PP jual ke Bakri, kan mereka punya mainan masing-masing kan. Pak PP nggak mungkin, oh dia yang goreng, yang beli Salim, nggak mungkin. Yang sisanya tinggal Mas Dani Untoro sama pahlawan bursa, kalau nggak ada asing ya.
tentunya omset jadi kecil kalau nggak ada passive fund asing yang masuk, betul. Saya nggak bilang Pak PP diuntungkan dengan ini, enggak. Cuma ya ini exit strategi beliau di masa krisis kan. Daripada di dalam semakin menderita mending keluar. Ini exit strategi di masa krisis. Karena keputusannya dari atas, Indonesia terus di-freeze, kemungkinan di-downgrade. Itu udah keputusan. Yang Pak PP juga nggak bisa rubah. Karena ini lagi bahas Indonesia. Ya, selama brand masih di Indonesia dia akan kena kan. Sama kayak kita. Karena kita di Indonesia, kita harus menanggung masalah ini. Walaupun nggak ada urusannya kan sama kita sebenarnya. Pak Amir, Pak, pandangan ke depan untuk 3 saham supir angkot yang ditendang udah jelaskan. Apakah supir angkot akan putus asa atau berhenti menggoreng sahamnya lagi ya? Itu doa kita jangan lah. Ini Jenderal IHSG, kalau supir angkot putus asa, saham fundamental makin hancur, semakin bubar industri ini. Kayak gitu. Kris, apakah jika MSCI memutuskan untuk mengeluarkan satu saham indeksnya, foreign active fund juga wajib untuk keluar? Active fund artinya dia tidak wajib. Dia boleh keluar sebelum, dia boleh keluar sesudah, dia boleh beli sebelum, dia boleh beli sesudah. Itu artinya active fund. Dia bebas. Tapi passive fund wajib beli ketika masuk, wajib jual ketika keluar. Itu yang digambarkan. Nanti di toolsnya nanti ketika sudah keluar kita akan lihat ya berapa banyak penjualan asing pada hari tersebut, itulah yang keluar dari passive fund. Seperti itu. Oke, kita bahas DSSA. DSSA juga sebelum dikeluarkan asing jualan besar, tapi ketika hari pengumuman tidak outflow signifikan pasca pengumuman MSCI, tapi outflow hari Senin, hari Selasanya ada outflow yang sangat besar. Kita lihat ini sampai ada highlight gini sampai warna ungu, artinya ini outflow yang sangat besar. Ini bahaya, tanda bahaya, ini outflow besar, ini jadi artinya apa ya, itu juga saya nggak khawatir pengguna foreign flow nyangkut di DSSA, meskipun ini saham non fundamental, karena asing udah jualan jauh sebelum dikeluarkan. Kayak gitu. Outflow asing terjadi sejak bulan April. Secara bandarmologi juga sama. ZP jualan, RX jualan, yang beli NI lagi, XL lagi, YP lagi, dan lain PD lagi, XC lagi. Yang beli DSSA pahlawan bursa, apalagi sejak di stock split dan pengumuman MSCI. Nggak sama, pahlawan bursa sepertinya memborong DSSI untuk berpartisipasi dalam kejatuhan saham ini. Kita balik ke tanggal tanggal DSSA masuk MSCI itu tanggal 28 Agustus 2025, pembelian passive fund dilakukan tanggal 27. Ini pembelian passive fund senilai 131 M di harga 3.625. Ini harga setelah stock split, dan berarti kalau sekarang jual di 900-an. Berapa kepemilikan retail di DSSA? Masih sangat kecil, masih 0,31%, jadi masih kategori saham yang masih punya prospek sangat baik. Menariknya lagi, menjelang dikeluarkan, jadi ini pemegang saham tercatat dari DSSA. Pemegang terbesarnya emiten, 19,8%. Ada Citibank Hong Kong, Citibank HK Client. Ada Fitzgerald Wilkinson Investment, ada UOB Kay Hian Private Limited, ada Bank Singapura Limited. Oke. Yang highlight Bank Singapura tercatat sebagai pemegang saham tercatat yang menambah kepemilikan bulan April dengan paling banyak menambah dengan melakukan akumulasi sebesar 129 miliar. Jadi lucu, menjelang sama kayak tadi, menjelang brand dikeluarkan MSCI, pemegang saham tercatatnya borong. Ini juga pemegang sahamnya tercatat borong, tapi DSSA ini menariknya, yang borong bukan emiten. Bank of Singapore borong, Fitzgerald Wilkinson, Citibank, mereka ini siapa? Saya lihat, saya search pakai tools, Bank of Singapore, apakah kan orang bilang, "Oh, Bank of Singapore ini kemungkinan sih tetap orang-orangnya Sinarmas," ternyata enggak. Bank of Singapore Limited punya banyak saham di Indonesia. Punya 38 saham, nilai market cap-nya nilainya total 17 triliun, salah satunya DSSA. Dia punya Cuan juga, punya BRPT juga, dan lain-lain. Itu Bank of Singapore.
Citibank Hong Kong punya DSSA, punya Excel, punya Mora. Fitzgerald Wilkinson punya DSSA, Excel, Mora. Ini bandar asing itu ini gambarannya. Ini satu grup pasti Citibank dan ini karena punya saham yang sama dengan jumlah yang berbeda. Pemegang saham utama DSSA sampai bulan April beli. Mungkin mereka jualan sebagian ke pahlawan bursa, karena di bulan Mei ini banyak penjualan, kita lihat nanti. Untungnya kita hanya perlu action di saham ini nanti di awal Agustus. Kalau pahlawan bursa pengen nyangkut, nyangkut dulu aja sekarang, asal awal Agustus cut loss, kita optimis saham ini bisa bangkit lagi. Seperti itu, dan kita lihat at least raksasa-raksasanya nggak ada yang kabur, sampai bulan April kemarin. Seperti itu. Key point-nya, aksi jual asing kemungkinan akan berlangsung sampai bulan Mei dan, for sale, dan puncaknya for sale 29 Mei sama tadi, estimasi for sale passive fund DSSA 30 sampai 50 miliar rupiah. Koalisi asing aktif fund dengan konglo di DSSA masih solid meskipun sudah keluar dari MSCI. Jadi kembali lagi, harapan saya DSSA udahlah berhenti urusan sama passive fund, sama MSCI. Kalau memang Indonesia nasibnya seperti itu, ya sudah, biarlah DSSA berdiri di bawah kakinya sendiri, jadi pahlawan bangsa, goreng IHSG. Itu mimpi saya, itu bukan prediksi ya. Saya memprediksi itu, cuma ya itu bukan based on informasi yang saya dengar, kayak gitu. Cuma ya sebagai rakyat Indonesia yang cinta IHSG, saya pengen IHSG digoreng. Saya lebih pengen IHSG digoreng, daripada IHSG hancur terus, diiris dikit-dikit pakai saham fundamental. Terakhir Gotoh ya ini update aja. Gotoh seperti prediksi di podcast sebelumnya, tidak ada pembelian Mas Dani Untoro, terbukti, nggak ada yang tercatat, artinya mungkin beliau beli 1 lot, mungkin beliau beli 2 lot atau 3 lot, kita nggak tahu, karena nggak ada tercatat pembelian Mas Dani Untoro, atau lebih mungkin lagi beliau akuisisinya pakai akun demo, seperti dijelaskan. PT Telkomsel juga nggak melakukan pembelian sama sekali, nggak ada pemegang saham baru sepanjang bulan Mei, dan bukti pembelian tidak dilakukan pakai akun sungguhan karena pemegang saham mayoritas Gotoh nggak ada yang berubah. Kalau Mas Dani Untoro melakukan akuisisi pakai akun sungguhan, bukan akun demo, bukan virtual account, kayak gitu harusnya kepemilikan ini berkurang, kayak gitu, berkurang semua nih. Karena barang mereka dibeli sama Mas Dani Untoro, cuma nggak ada, seperti itu. Tapi jangan salah, rencana demutualisasi tetap berlangsung. Ini ya, BPK mulai lagi di-highlight, soroti kerugian investasi Telkomsel 4,7 triliun. Jadi seperti saya bilang, kita bisa siap-siap jangan-jangan ke depannya para ini kena demutualisasi, para direksi pemegang saham kena demutualisasi. Apalagi sekarang lagi viral-viralnya nih, viral-viralnya, Mas Nadiem kayak gitu, Mas Nadiem, yang dituntut, uang pengganti sampai 5 triliun padahal kekayaannya sebagai menteri nggak sampai 500 miliar, lagi viral lah, saya nggak usah bahas politik di sini, cuma itu gambarannya ketakutan. Coba bagi yang berasumsi ini salah satu aksi demutualisasi Gotoh, Mas Nadiem nggak, kepemilikan saham Mas Nadiem itu nggak sebesar itu di Gotoh. Nggak sampai 1%, nggak ada kepemilikan Mas Nadiem. Kalaupun mau, beli saham dengan harga murah, mau menyita mungkin William Tanujaya itu lebih mudah, lebih banyak sahamnya karena punya saham 1,25%. Mas Nadiem nggak ada. Jadi tolong jangan hubung-hubungkan ya, hal politik, perubahan rezim dari nggak bergizi ke bergizi, Mas Nadiem dengan demutualisasi Gotoh itu nggak ada hubungan. Seperti itu. Tapi tentunya ini akan memperlancar proses demutualisasi meskipun belinya pakai akun demo. Oke, lanjut. Sekarang kita ke pertanyaan-pertanyaan terakhir, apakah saham yang didepak dari MSCI masih bisa bangkit? Bisa, banyak saham didepak sama MSCI bangkit lagi, walaupun ada juga yang turun, ada yang di situ-situ aja. Tapi setelah didepak, nggak ada hubungannya, korelasinya nggak ini. Nggak akan berarti bakal selalu turun, bakal selalu naik, itu tergantung bandarnya masing-masing. Tapi tentunya saham-saham yang dimiliki konglo secara tersentralisasi ya kemungkinan bangkitnya lebih besar kan. Seperti saya bilang, kalau BBCA someday dikeluarkan dari MSCI mungkin susah banget bangkitnya. Karena mungkin ketika dikeluarkan udah ada 2 juta pahlawan bursa yang nyangkut di situ. Harus cut loss sebanyak itu baru bisa naik. Tapi kalau saham-saham seperti Brand, DSSA lebih mungkin. Kayak gitu.
Selamat malam Bang Arga. Menurut, Bang Arga, seandainya OJK, BI, dan BI berkata sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutupi mengenai keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, apakah akan berpengaruh ke minat retail memborong saham-saham yang dijual asing? Sehingga asing menjadi panik karena nggak bisa jualan sahamnya, pada akhirnya asing bakal menggoreng lagi saham dimilikinya agar dapat keluar. Eee, yang pasti yang pada akhirnya retail nyangkut dapat keluar, terus likuiditas BI lebih banyak, krisis bisa berakhir. Kenapa OJK dan tidak melakukan itu? Ya nggak ada urusannya. OJK nggak punya kepentingan menyelamatkan pahlawan bursa, sama sekali enggak. Kalau OJK, mengatakan Indonesia lagi krisis, nggak sesuai dengan perkataan BPS, nggak sesuai dengan perkataan Pak Purbaya, nggak sesuai dengan perkataan Seskap Tedi, didemutualisasi sekali lagi mereka. Mereka nggak punya kepentingan sama sekali dengan nasib pahlawan bursa, namanya juga pahlawan bursa, harus siap berkorban. Nggak ada kemungkinan ke arah situ, nggak ada. Mereka ngejelek-jelekin ekonomi, supaya pahlawan bursa berhenti beli saham, supaya asing nggak bisa keluar, ujungnya digoreng, nggak ada kepentingan ke arah situ. Sama sekali nggak ada, kayak gitu ya. Jadi kita harus ngerti, setiap orang punya posisinya masing-masing kan, semua orang punya kepentingannya masing-masing. Saya pengen pahlawan bursa Katros karena kepentingan saya pengen BBCA naik, pengen BRI naik, itu kepentingan saya. Kayak gitu, saya punya kepentingan. Jadi apakah saya punya apakah saya peduli? Enggak, karena kepentingan saya di situ, kayak gitu. Jadi semua orang punya kepentingan, kita juga harus mengerti kepentingan OJK apa, BI apa, seperti itu, kayak gitu. Nggak akan naik gaji mereka kalau, pahlawan bursa cuan bisa keluar profit, nggak akan naik gaji mereka, nggak ada urusan. Bang, jika investor lokal retail unyu kayak saya termasuk pahlawan bursa, apakah bisa dikatakan kalau saya ini berguna untuk bangsa dan negara? Yes, berguna buat bangsa asing dan negara asing. Karena Anda menyerahkan duit Anda buat bangsa asing dan negara asing. Gitu ya? Ya, karena saya nggak tahu ya, nyerahin duit ke orang bule gitu. Misalnya Anda di Bali ada orang bule, Anda kasih duit Anda ke mereka, apakah Anda berguna buat Indonesia? Harusnya enggak ya, cuma ya somehow ya udahlah ya. Karena asing juga butuh happy kan, asing juga butuh duit, asing juga butuh keluar. Kayak gitu, harus ada yang mau masuk ketika mereka keluar. Pak Fadila, salam sejahtera Pak Arga. Bisa dibilang Bapak adalah salah satu mentor saya sejak awal mulai dunia saham tahun 2022. Waktu itu saya mengikuti podcast CTS dan banyak belajar dari sana. Belakangan saya cukup khawatir melihat kondisi Indonesia baik dari sisi ekonomi, pasar modal maupun arah kebijakan ke depan. Saya ingin bertanya, apakah Bapak juga memiliki kekhawatiran terhadap Indonesia saat ini? Saya khawatir, saya nggak happy, tapi saya nggak ngerasa punya kemampuan lebih memprediksi Indonesia daripada Seskap Tedi, daripada Pak Purbaya. Jadi ya udah itu kekhawatiran saya rakyat jelata yang nggak punya arti apa-apa. Dan menurut Bapak, hal apa yang paling perlu diperhatikan investor maupun masyarakat ke depannya? Terima kasih. Yang harus diperhatikan yang selalu saya katakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa Indonesia sedang dalam proses menuju frontier market, sedang menuju ke arah frontier market. Kalau nggak ada yang berubah arah, ujungnya situ. Itu yang harus saya perhatikan. Makanya saya bilang, kalau nggak mau trading, jangan trading. Saya berkali-kali, saya berbulan-bulan udah nggak ngasih saham menarik. Saham menarik biar Anda beli karena Anda nggak encourage, saya nggak encourage Anda buat beli brand, saya nggak encourage Anda buat beli cuan, kapan saya men-encourage Anda? Saya nggak men-encourage Anda buat beli BBRI, enggak, karena kondisinya lagi bahaya, Anda harus hati-hati. Even di grup alumni, saya bilang, hati-hati banget, punya cash, kondisi masih penuh ketidakpastian, seperti itu. Itu dulu yang kita lihat sambil banyak-banyak berdoa sebagai masyarakat supaya yang worst nggak terjadi sebagai investor ya. Maupun masyarakat ke depannya, nanti deh ke depan. Oh ini ya, ini juga pertanyaan sejenis, apa pendapat Bapak tentang kondisi Indonesia sekarang? Apa yang perlu dilakukan mayoritas orang? Perlukah kita benar-benar mengerem pengeluaran? Apakah kemungkinan terjadinya kekacauan atau krismon? Saya benar-benar bingung Pak, mohon suggest-nya. Terima kasih. Eh, gimana saya? Intinya gini ya,
Karena kita ini lagi 2 sisi ya, mungkin kita-kita investor saham menganggap Indonesia krisis, tapi Seskap Tedi, Pak Prabowo, Pak Purbaya menganggap Indonesia meroket, BPS menganggap ekonomi Indonesia meroket. Jadi mana yang benar kan bingung ya. Kita yang benar karena kita menderita, atau Seskap Tedi atau Pak Prabowo yang benar? Kita nggak tahu kan. Kalau secara posisi ya pintaran dia, kayaan mereka kan, kayak gitu. Jadi kita nggak tahu. Cuma kita nggak usah ngomong Indonesia bakal krisis atau enggak. Kita ngomong apa yang kita rasakan tidak pasti, apa yang kita rasakan bahaya. Valid kan? Karena kita buat strategi buat kita nggak memprediksi ekonomi Indonesia akan hancur, ngapain memprediksi itu? Kalau hancur banyak yang menderita, ngapain memprediksi itu? Tapi kita merasa bahaya. Mungkin menurut saya yang paling pas kalau kayak gitu adalah analogi misalnya, saya kan Anda mungkin yang follow IG saya, sering cerita, Anda tahu saya suka ke gunung kan. Mungkin beberapa dari antara Anda pernah ke gunung, beberapa enggak. Tapi kalau ke gunung, itu di gunung itu, mayoritas gunung di Indonesia nggak ada internet, nggak bisa minta tolong. Mayoritas di gunung itu nggak ada shelter. Kalau hujan, Anda sama alam, selesai. Kalau hujan, nggak ada tempat berlindung, Anda kena hujan, kena petir, Anda melindungi diri Anda sendiri, kayak gitu. Kalau Anda ke gunung, nggak ada internet, beberapa gunung nggak ada yang jual makanan, nggak ada ini. Artinya apa? Artinya dan gunung itu ada level-levelnya. Ada gunung di Indonesia yang 2 minggu Anda nggak ketemu itu semua. Artinya apa? 2 minggu Anda nggak ketemu internet, 2 minggu Anda nggak ketemu makanan, penjual makanan, artinya apa? Anda harus bawa persediaan untuk masa tidak pasti tadi. Kayak gitu kan? Masa tidak pasti itu Anda harus bawa. Mau 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 sepanas apapun di luar sana, saya nggak pernah naik gunung nggak bawa jas hujan, nggak pernah. Mau sepanas apapun di luar sana, saya selalu bawa jas hujan. Saya nggak pernah naik gunung nggak bawa air, karena nggak ada tukang jualan. Atau mungkin tiba-tiba ada tukang jualan, tapi ya saya bawa air. Analoginya itu, semakin tidak pasti, Anda harus semakin punya persediaan yang lebih banyak. Semakin tinggi gunung yang saya naikin, semakin banyak yang saya bawa. Karena ketidakpastiannya semakin tinggi kan. Semakin lama saya akan ada di gunung, semakin banyak persediaan yang saya bawa. Bawa baju kering, bawa jaket, bawa ini, karena saya harus siap-siap. Kalau kehujanan basah kuyup, saya harus punya ganti. Gimana kalau tiba-tiba kompor saya mati? Saya harus punya makanan emergency yang saya makan. Kurang lebih prepare for the worst. Nggak, prepare for the worst itu Anda lihat kondisinya, kurang lebih itu juga yang Anda lakukan sekarang. Itu juga yang saya sarankan, miliki persediaan untuk masa krisis. Semakin Anda melihat suram ke depan, semakin banyak persediaannya, tidak pastinya. Kayak gitu. Apakah harus mengerem pengeluaran? Tergantung. Kalau tabungan Anda udah banyak, ya nggak usah ngerem pengeluaran, kasihan ekonomi. Kalau mengerem pengeluaran. Cuma kalau Anda, "Oh, gua nggak punya tabungan," nabung dulu, jangan invest dulu. Jangan ada kesempatan-kesempatan nabung dulu. Karena kalau masa krisis terjadi, Anda nggak punya apa-apa, kayak gitu. Kalau di gunung, masa krisis terjadi, krisis, Anda kepanasan, ini nggak ada air gitu, demi Aqua, demi sebotol air mineral, HP Anda siap Anda kasih kan, ketika masa krisis terjadi. Gua ngasih HP juga nggak apa-apa asal dapat air kan, kalau nggak ada air, begitu juga dengan Anda. Jadi Anda harus miliki ini. Beberapa teman saya orang kaya, bahkan lebih ekstrim lagi karena dia melihat ini, dia sudah mulai menyimpan asetnya di luar negeri. Cadangan aja gitu, cadangan aja, jangan-jangan, namanya jangan-jangan, masih beda pendapat ya, kita harap Seskap Tedi yang benar, Pak Purbaya yang benar, ekonomi Indonesia meroket, itu harapan kita. Cuman kan perasaan saya yang ngatur. Kurang lebih gitu, hati-hati, mengerem pengeluaran atau enggak tergantung kondisi keuangan Anda, kayak gitu. Kondisi keuangan baik-baik Anda aja ya ini, saya nggak ada hemat-hemat, ini karena kondisi keuangan saya baik-baik aja. Tapi untuk portfolio saya pegang banyak cash.
Kenapa? Saya nggak mau take risk lebih kondisi ini. Tapi spending saya nggak saya kurangin, kayak gitu. Untuk retail yang dengan adanya batas menurut Pak Harga, IHSG akan membaik, kasih jawaban yang sepenuh hati, bukan harapan Pak Harga. Ya udah, saya udah jawab semua ya di podcast kali ini. Saya belum melihat ada arah membaik, kalaupun ada membaik ya hal terdekat dalam imajinasi saya, dalam harapan saya bisa memperbaiki kondisi IHSG cuma kembali digorengnya saham-saham Konglo yang udah keluar dari MSCI nanti di awal bulan, Juni nanti. Cuman itu yang kebayang dalam imajinasi saya bisa membaik. Itu imajinasi kembali lagi ya, belum ada tandanya, saya belum dikasih tahu, seperti bakal kita goreng gitu, belum ada. Itu imajinasi saya yang logika saya cuma sampai situ. Kayak gitu, di luar itu ya sama kayak, nuansa pembahasan kami beberapa bulan terakhir saya nggak ngelihat. Oke ini terakhir, oh ya dari Arga ini yang lucu nih pertanyaan. Yang nanya Arga, "Mampus lu Arga," dia, menghina dirinya sendiri, "brand lu hancur tuh, makan tuh ajaran sesat fundamentalist dead. Percuma lu donasi ke sekolah kalau ajaran lu membuat investor Indonesia makin bodoh. Terbukti fundamental selalu bangkit." Mana buktinya ya, fundamental nggak ada yang bangkit. Dan cuma orang bodoh yang percaya sama lu, sayangnya orang Indonesia memang mayoritas bodoh. Salah, yang nyangkut di brand itu berapa orang? Anda bisa lihat, puluhan ribu. Yang nyangkut di BBCA, BRI itu ratusan ribu, bahkan hampir sejuta. Kayak gitu. Berarti kalau asumsi ini orang Indonesia mayoritas pintar, makanya mereka nyangkut di BCA, BRI. Kepemilikan retail di brand itu cuma 0, sekian persen. Salah ketika Anda bilang mayoritas orang Indonesia bodoh, percaya sama saya salah. Omongan saya nggak dipercaya. Salah ya, jadi yang Anda katakan salah, saya nggak membela diri loh, Anda bilang saya bodoh nggak apa-apa, cuma orang Indonesia nggak bodoh. Nggak usah ngomong sana sini, to the point aja, menurut ilmu sesat lu, brand kedepannya bakal hancur atau bakal bangkit. For your information, menurut fundamental brand bakal ke 200. Ya udah, saya udah bahas semua ya, ini biar seru aja ya kayaknya dimasukin. Saya udah bahas semua, hancur atau bangkit saya nggak tahu, cuma kalau saya nggak suka ngedukun kayak gitu, karena saya bukan bandarnya, saya bukan tim supir angkot yang akan ngegoreng. Saya nggak suka ngomong kayak gitu, cuma simpelnya mungkin kayak gini ya, biar seru. Silakan Anda kalau ini namanya harga ya, saya nggak bisa bertarung sama diri saya sendiri. Cuma let's say Anda kenal seorang influencer, fundamentalis, antek-antek asing di luar sana, yang bilang BRI bagus, Mandiri bagus, BCA bagus, saham-saham yang sudah memakan banyak korban itu yang dijual asing udah triliunan, puluhan triliun itu, kalau teman-teman itu yang bilang BRI, BCA, Mandiri lebih bagus dari brand, kalau mereka mau tanding lah ya, tanding, adu argumen sama saya, kita tunggu. Kita tunggu kan brand masih kena masalah sampai akhir ini kan, akhir akhir bulan Mei, di awal bulan Juni brand udah keluar dari MSCI kan. Benar, udah keluar dari MSCI. Setelah brand keluar dari MSCI, kita tanding. Kira-kira mana yang punya duluan naik lebih dari 20% dari harga opening 1 Juni? Apakah brand? Apakah mau brand, mau DSSA bebas. Dua itu yang keluar kan. Apakah brand yang punya potensi naik 20% lebih tinggi? Apakah DSSA? Apakah BRI? Apakah BCA? Apakah Mandiri? Kalau ada influencer yang berani bilang, "Menurut gua BCA lebih punya potensi naik 20% sejak awal Juni daripada brand," silahkan. Kasih tahu saya, kalau mau buat podcast bareng kita lihat sama-sama, kita lihat siapa yang benar. Setelah 1 Juni yang naik 20%, mau bebas, mau 20%, mau 30% bebas. Menurut saya dibanding 5 saham itu yang punya potensi naik 20%, yang punya potensi bangkit lebih dulu, sejak 1 Juni ke depan, menurut saya antara brand dan DSSA, bukan saham fundamental. Menurut saya itu. Kalau Anda, siapapun haters yang menulis ini menganggap sebaliknya, mau kita bertaruh, kita di depan ini, kita tanda tangan, kita tunjukkan diri, silakan. Kalau ada influencer antek-antek asing merasa itu, silakan. Kasih tahu saya atau hubungin Instagram, DM kayak gitu, nanti kita lihat
Kalau ada yang berani ya, ada yang berani bilang, "Menurut gue BCA lebih punya potensi dari 1 Juni rebound naik 20% daripada Brand," silahkan. Kalau nggak ada berani ya berarti mereka juga tahu deep inside saham Konglo punya potensi rebound lebih naik, meskipun sama-sama nggak tahu. Kan kita sama-sama bukan bandar kan. Saya bukan bandar Brand, antek-antek asing itu juga bukan bandar BBCA kan. Sama-sama. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu kita lihat, ada nggak fundamentalis antek-antek asing di luar sana yang berani untuk ini silahkan kalau ada biar seru lah ya. Kayak gitu, coba kembali lagi, saya sih tidak mengharapkan IHSG hancur, saya mengharapkan IHSG naik. Apapun ininya yang penting naik. Saya nggak apa-apa saya salah. Nggak apa-apa banget saya dihina seluruh Indonesia ternyata IHSG bukan di-downgrade ke frontier market tapi naikin ke develop market kayak kata Kak OJ kan kayak gitu, nggak apa-apa saya salah. Karena yang saya pengen IHSG naik. Nggak apa-apa saya dihina selama IHSG naik. Percuma saya kayak sekarang nih bertahun-tahun bener tentang BBRI terus turun, BCA terus turun, tapi hancur tuh saham buat apa saya bener. Bener kan? Nggak ada untungnya. Buat saya, emang saya bisa untung di BBRI kalau itu hancur kan enggak. Mendingan saya salah tapi naik. Tapi ya saya juga harus realistis bahwa kenyataan tetap kenyataan, data tetap data. Kita harus karena kita bukan bandar, kita harus bereaksi, merespon kondisi, ancaman, resiko yang ada sekarang. Mungkin dengan cara, ya kita menjauh. Gitu aja. Seperti itu. Oke, thank you. Kalau ada punya pertanyaan nih silakan tulis komentar. See you next time. Free audio post-production by alphonic.com.